Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah arsyadakumullah. Alhamdulillah kita bisa menikmati ridha Allah ta'ala, diizinkan untuk melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah berdiam diri di masjid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Semoga Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Wa rizqan thayyiba, dapatkan rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang mencukupi. Wa amalan mutaqabbala, dan diterima amal kebaikan kita oleh Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Alhamdulillah untuk pagi hari ini setelah libur Ramadan dan Syawal, kita tidak langsung kepada lanjutan catatan terakhir setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah mendirikan masjid pertama yang kita kenal dengan nama Masjid Quba. Sebelum sampai ke tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu di dekat tempat tinggal Nabi nanti ada nama Masjid Nabawi. Ketika membahas ini, maka kita akan membahas proses bersatunya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, disebut sahabat Muhajirin. Lalu sahabat yang asli Madinah menyambut kedatangan Nabi dan sahabat Muhajirin disebut dengan sahabat Ansar. Nah, maka kita harus membahas ini nanti, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan mereka semua, baik dari sudut pandang pekerjaan, kekayaan, bahkan suami dan istri dipersatukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara itu. Nah, karena ini ada momen yang luar biasa. Sejak zaman Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam sudah muncul, lalu dilanjutkan yang paling masyhur cerita di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Ismail alaihissalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi akan kita rayakan. Kalau di zaman Nabi Adam alaihissalam, kita kenal dengan peristiwa dimintanya pengorbanan oleh Allah Ta'ala kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kepada siapa? Habil dan Qabil. Itu juga sudah muncul perintah pengorbanan. Lalu yang paling masyhur kita sering diceritakan oleh para mubaligh tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana menunggu sampai puluhan tahun belum mempunyai anak. Setelah diberi anugerah anak oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk dikorbankan. Lalu perintah penyempurnaan syariat kita semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi,
Muncul banyak perintah-perintah pengorbanan secara fisik. Ya. Yang sering kita kenal tanpa menunggu bulan Zulhijjah, tidak usah menunggu Idul Adha, maka kita kenal sekali dengan yang namanya akikoh. Itu juga bentuk pengorbanan. Dan luar biasanya akikoh ini, akikoh itu pakai apa Bapak Ibu? Kurbannya, kambing. Apakah boleh saking kayanya kita, sugih banget, terus wah, anaknya lanang, ini berarti syariatnya nyembelih 2 ekor kambing. Nah, karena saya orang kaya, maka saya rubah nih menjadi 2 ekor sapi. Sah ada akikahnya? Enggak, walaupun secara kuantitas besar. Lebih banyak dagingnya yang bisa dibagi. Tetapi inilah yang disebut syariat. Ada 3 kesempurnaan Bapak Ibu sekalian. Yang satu sempurna yang disebut Allah Subhanahu wa taala di juz amma, juz 30. Yang Ibu Bapak hafal insya Allah. Dan kudune harus hafal. Ini surah yang pendek ini. Apa? Ada kata sempurna yang disematkan kepada manusia. Surat menyebut Bapak Ibu itu sempurna. Surat? Hah? Ayo. Hadiahnya umroh. Wah. Surat apa yang menyebut kita ini diciptakan Allah sempurna? Atin. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kita bahas satu persatu, biar nanti masuk kepada materi pengorbanan itu ternyata tidak serta-merta perintah lalu kita mengikutinya. Ternyata sudah secara fitrah kita itu kalau mencintai sesuatu akan muncul fase pengorbanan. Itu fitrahnya kita. Tetapi setelah diminta oleh Allah kok enggak mau menunjukkan fitrahnya gitu loh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, lalu lahir dalam bentuk yang sempurna. Sempurna sekarang dari sisi fisik kita lihat, oh ada matanya, hidungnya, mulutnya, bisa berjalan, bisa berdiri, bisa duduk, kakinya 2, matanya 2, tangannya 2, maka kita sebut dia sempurna fisiknya. Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Tetapi ada enggak ketika orang yang lahir dibuat tidak sempurna secara fisik? Ya, tangannya ternyata sejak lahir tidak ada, atau kakinya sejak lahir tidak ada, atau matanya sejak lahir buta. Ada, Pak? Itu disebut ahsani takwim tidak? Iya. Karena apa? Karena dia masih memiliki akal. Kesempurnaan yang disebut oleh Allah Ta'ala pertama karena manusia itu punya akal yang luar biasa yang membuat ketidaksempurnaan secara fisik akan menjadi sempurna, bahkan lebih sempurna daripada yang punya lengkap fisiknya. Kita cek ya, kita cek. Lengkap ya ini yang rawuh ya, lengkap semua, tidak ada yang kurang. Maksudnya irungnya bolongannya loro kan, lengkap nih. Ada, wah untuk saya garek 8 itu uzur. Itu bukan tidak sempurna, uzur, beda. Mata saya sudah sudah beruat dah, itu uzur, nazir ya. Pernah kita bahas kemarin. Sekarang kita cek. Dengan sempurnanya fisik kita ini, apakah lebih baik dari mereka yang tidak sempurna secara fisik? Belum tentu. Ya. Coba itu pelatih selancar Australia. Atletnya yang Paralimpik. Tidak punya kaki tapi bisa berselancar di papan atas ombak. Sekarang ibu-ibu main ke Waduk Cengklik nanti nih, hari Ahad nih. Waduk Cengklik, pesen gedek 1, naik semua, supirnya tidak usah ikut naik. Apa yang terjadi? Cekel padahal dua tangan, dua sikil, astagfirullah, Allahu Akbar. Padahal waduknya itu tenang. Tidak seperti ombak. Saat ini, saat itu, kita tidak sempurna daripada yang tidak punya kaki. Cek nanti di terminal Tirtonadi, Ibu Bapak. Ada orang yang tidak punya jari. Jadi cuma punya
tangan tanpa jari. Tapi dia fasih sekali membersihkan sepatu. Bahkan dia bisa memasukkan jarum benang ke jarum. Cobi nih sekarang yang kong yang ti nglebokke benang ning jarum. Nanti menyunyu nanti di enggak masuk. Sekarang cek santri di lereng Merapi, binaannya Ustadz Salim Fillah. Yang terlahir tidak bisa melihat. Tapi mereka punya gelar hafizah. Kita yang matanya lengkap sejak kecil sampai sepuh. Sudah berapa juz hafal Quran. Selain inna a'toina wal asri kul huwallahu ahad. Tawasite alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Sempurna mana saat itu? Sehingga kesempurnaan yang disebut dalam surah At-Tin itu mutlak karena akal kita. Maka orang yang tidak berakal dibebaskan hidupnya dan tidak punya pertanggungjawaban apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Termasuk sholat. Yang boleh tidak sholat selain ibu menstruasi, selain anak yang belum balik, tambah satu. Namanya orang gila. Wong edan. Karena dia tidak sempurna secara akal. Sehingga kita yang dewasa sudah balik, apalagi bapak-bapak tidak ada menstruasi, kok tidak sholat, berarti dia termasuk golongan wong edan. Enak banget tuh, gampang. Jadi ngandani dulur dhewe sing ra sholat aja kafir, no berat itu. Orang kafir kamu, wabot itu. Tapi wong edan, nah kan gayeng. Nah, kok iso mas? Lah yang boleh tidak sholat itu selain menstruasi anak kecil ya orang gila kok. Selain itu mutlak. Kesempurnaan pertama yang membuat nanti kita punya pola pikir bahwasanya hidup di dunia ini tidak segampang itu serta-merta mengikuti alur hidup, tetapi ada pengorbanan di dalamnya. Kesempurnaan yang kedua dan yang ketiga ada dalam satu surah Al-Maidah yang banyak masyhur dikatakan surah terakhir wallahu a'lam bishawab. Ayat terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Di situ disebut dua kata akmaltu sama atmamtu. Nanti dicek gitu. Yang bawa HP, bawa Quran, cek. Dengan dua kata yang berbeda, penerjemahannya di Indonesia sama. Sempurna. Yang satu kata dasarnya kamal, yang satu kata dasarnya tamam. Akmaltu wa atmamtu. Sempurna semua. Tetapi yang satu mewakili dalam bentuk kualitas, yang satu mewakili dalam bentuk kuantitas. Jadi kesempurnaan itu milik Allah Ta'ala. Manusia turunannya berikhtiar untuk menyempurnakan dirinya yang tidak sempurna secara kualitas maupun kuantitas. Nah, jadi tadi kalau kualitas itu contohnya begini. Ibu bapak sekarang ini sudah bulan Dzulqa'dah. Apa ada qadha puasa Syawal? Tidak ada. Gandeng nyawa lurung nampung, saya mau niat qadha puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah. Tidak bisa. Secara aturan perhitungan tidak bisa. Walaupun itu sunnah. Tetapi barang siapa yang kurang semangat, kurang puas dengan puasa Ramadannya, terus akhirnya berniat diri untuk meningkatkan kualitas puasanya. Ya bismillah, pokoknya setelah ini saya ingin menyempurnakan puasa Ramadan saya dengan Syawal, dengan Dzulqa'dah, dengan Dzulhijjah, dengan Muharram, salasa mutawalliyat, ada bulan-bulan hurum yang disunahkan untuk memperbanyak amalan sunnah, maka dengan niat itu disebut kita melengkapi secara kualitas. Bismillah. Kalau kuantitas sudah ditentukan oleh Allah secara syariat disempurnakan, tidak boleh kita utak-utik. Ya kayak sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa dijadikan 8 rakaat. Ya Allah, saya itu sudah sholat 40 tahun, masa sholat subuh cuma 2 rakaat terus sih. Malu sama Allah. Besok Al-Azhar sholatnya 4 rakaat yuk. Ya tidak bisa. Kalau mau menikmati
kesempurnaan. Berarti sisi ini hanya di sisi kuantitas, tetap 2 rakaat. Pingin tambah keren subuhnya, berarti ambil yang kualitas. Oh, salat subuhnya eh, ada 2 rakaat fajar dulu, kualitas. Oh, bangunnya sekarang jam 4, azan subuhnya 4:30, berkualitas. Jadi tidak mengganggu yang sudah disempurnakan oleh Allah. Ibu bapak rahimani rahimakumullah. Dari landasan tersebut, maka ada satu fase dalam kehidupan kita yang dituntut oleh Allah menjaga kesempurnaan itu. Ada kualitasnya, ada kuantitasnya. Dan salah satu fase namanya berkurban. Tidak mesti harus bulan Dzulhijjah. Buktinya ibu bapak sekalian, itu kalau dimintai anaknya, ya bayangkan ya kita dalam posisi itu. Sudah tanggal tua, terus angsuran kijang jatuh tempo, terus KPR yo mepet, SPP awal anak maju, tiba-tiba anaknya datang nggawa pit, sore-sore nangis, bapak ban sepeda saya meledos rusak. Besok pagi mau sepedaan di lapangan Songgolangit. Sebagai orang tua yang mencintai, ingat ya, mencintai anaknya, itu jawabannya gimana? Apa karepmu salah meledos itu? Orang tua yang mencintai anaknya, jawabannya bagaimana? Seharusnya lo ya. Iya. Iya kan? Akan berusaha untuk memperbaiki, mengeluarkan modal, akan berusaha untuk dicari anaknya sendiri gitu. Dan kita mencintai anak kita. Kecuali anak tonggone. Om, ban roda saya meledos gimana no? Lah kan jawaban kita bisa gampang. Ya kono nih bapakmu, kono bapak. Kalau anak kita pasti akan kita usahakan supaya terwujud apa yang diinginkan anak. Ada usaha untuk berkorban di situ. Ya kudune wis iso tumbas sego liwet, akhirnya ngirit sih. Ya wis lah kudune sego liwet 4, karena ini nggo nambalke dinggo menakke ban kuwi butuh 10.000, akhirnya tuku telur tok. Si bapak tidak beli ndak apa-apa. Sing penting iso. Nah, itu pengorbanan bukan? Nah, pengorbanan. Kenapa? Mahabbah. Karena cinta kepada anaknya. Nah, delalah kok pagi ini sarapannya sego liwet. Nah, jadi ndak usah tumbas ya Bapak Ibu nggih. Nah, langsung nanti habis ini sego liwet. Itu manusia. Bayangkan ketika kita itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Terus bagaimana zat yang maha menciptakan kita, terus kita melakukan amalan yang membuat Allah cinta sama kita, lalu urusan dunia kita dicukupi oleh Allah, masuk akal tidak? Masuk akal. Syaratnya kita harus dicintai oleh Allah terlebih dahulu. Nah, ini poin yang kedua. Salah satu fase yang membuat kita dicintai oleh Allah karena kita ada pengorbanan di dalamnya karena Allah Ta'ala. Masuk je? Jadi kita bahas dari latar belakangnya sampai ini jelas banget lah ya Bapak Ibu. Nah, saat itulah kita diminta pengorbanan oleh Allah. Bapak Budi ada 3 Bapak Budi ini sudah punya istri semua. Kalau istrinya ada di sini, kita cek dulu flashback nih. Dulu sebelum dinikahi, ibu itu minta apa aja sama bapak, dipenuhi enggak? Ngekek lah. Mas, gelang yuk 0,5 gram loh. Lah ya mbok, sadurunge mbok lamar iki dadekke 2 gram sih ngono piye sih? Nah, gimana? Wis tek dite dinggo siap-siap lamaran ya. Dinggo nyewa gedung, dinggo persiapan macam-macam, ijek ngene, apa yang dilakukan? Ijek ini cek mahabbah. Cintanya masih luar biasa. Enggak tahu nek sekarang. Beda nek sekarang ya.
Mungkin pengorbanannya beda. Coba saat itu, apa yang dilakukan trio Budi ini? Apa ini? Pasti akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengabulkan permintaan itu. Betul enggak? Kenapa? Cinta. Ingin menunjukkan bahwasanya yang aku cintai ini harus bahagia karena saya. Betul? Nah, oke, ini sifat fitrahnya kita nih, manusia. Saya dulu saking senengnya sama calon istri itu, loh, sejauh manapun itu, berangkat Pak. Piye carane ngantek kartu OSIS ini dititip ke bensin eceran. Karena kehabisan bensin. Saya tidak punya uang Pak, saya titip kartu OSIS 1 liter. Tetapi itu menjadi hal yang luar biasa karena apa? Inilah pengorbanan. Enggak apa-apa karena saya cinta. Nah sekarang kita coba masukkan fitrah kita ini ke dalam fase kecintaan kita kepada syariat Allah Ta'ala. Saya lihat tadi HP-nya wes mulai bagus-bagus. Ke masjid HP naik saya ini HP bagus. Kemarin pas halal bihalal itu di gang 1 dan gang 2. Itu HP-nya apik kabeh. Sing gang 3, gang 4 saya belum tahu. Ya foto-foto apik. Bajunya bagus semua. Allah tidak serta-merta memerintahkan kita perihal pengorbanan itu sakdet saknyet. Tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mimpi sampai berulang kali sampai Nabi yakin lalu bilang ke anaknya, wahai Ismail, ini ada perintah dari Allah Ta'ala. Nabi Ismail mendadak menjawab, saya taat kepadamu ya Bapak, dan untuk perintah Allah Ta'ala. Itu seadanya. Kita ndak. Korban bulan Zulhijjah, beritanya itu sejak kapan kita dengar? Tahun-tahun yang lalu. Kalau mindset kita cinta dengan ini dan mau berkorban, seharusnya persiapannya sejak lama atau nunggu Zulhijjah? Perhatikan nih Bapak Ibu, ini bukan masalah finansial, bukan masalah kaya, masalah tidak punya uang, enggak. Ini masalah kecintaan saja. Akikoh itu apa sakdet-sakdet Pak? Enggak. Apa enek seorang wanita pagi hari dibelikan tes pack sama suaminya, woi mau bengi kok muntah-muntah terus, kowe gembrebek, kok ora enak, coba dites esok-esok pakai ini. Setelah dites positif, oh alhamdulillah aku hamil Pak. Ini awal nih, pengen punya anak ini. Awal. Apakah pas positif pagi terus bengine babaran? Kayak laron itu? Enggak. Masih butuh waktu. Dari semenjak pertama positif sampai nanti mau melahirkan, itu diberi jeda oleh Allah Ta'ala 8 bulan lebih. 8 bulan lebih tinggal tuku iPhone ini nyandak kabeh loh. 8 bulan itu untuk beli motor bisa raketan kredit. 8 bulan itu untuk menentukan iki pajerone nyicil apa cash separuh bayar bisa. Ya, 8 bulan itu bisa kita untuk menentukan kepentingan-kepentingan dunia, piknik ke Malaysia, piknik ke bisa. Tetapi ketika disuruh oleh Allah Ta'ala untuk membuktikan cinta kita sama Allah dengan akikoh, abot. Apa meneh metune lanang loro kembar, wah. Apa tau Mas? Papat. Wedhus papat. Mumet enggak? Mumet. Kalau dia tidak ada kecintaan sama perintah Allah Ta'ala. Nek cinta wandeng banget itu. Bayangke nek petang wedhus kuwi dirubah menjadi berdus-dus susu. Wah, mending tuku kuwi. Stok selama setahun anak. Mungkin dia disembelih langsung entek kok. Coba itu bayangkan. Yang hadir di masjid ini, monggo diintrospeksi. Apakah Bapak Ibu yang ada di masjid ini itu seorang pemulung plastik?
yang tiap hari nganter anaknya sekolah, SD satunya, yang satu SMP. Sepanjang nganter itu ketika lihat sampah dia ngambili plastik. Tetap ditaruh di apa jenis bagornya. Selesai nganter dia berlanjut. Tapi setiap bulan Dzulhijjah dia setor 1 ekor kambing ke masjid dekat rumah. Berarti kan ini bukan masalah finansial sebetulnya. Masalah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena banyak yang punya mobil mewah, angel dikai proposal patungan sapi. Aduh, tahun ini angsurane juga akal. Romangsane sugih kuwi penak. Ora mesti, Pak. Pajero siji, Innova Reborn siji, omah tingkat, ya toh, HP-ne iPhone, HP iPhone second 5 juta. Iso wedhus loro bayang. Romangsane enak. Ya, tiap bulan angsurannya 17 juta, Pak. Saya tahun ini tak latihan pakai pitik jago sih itu rasi. Pola pikir kecintaannya kan masih dunia berarti. Coba HP yang bagus-bagus itu, kalau memang mencintai nih, sisihkan tuh, ambil satu. Yang ahli hisab, kita aja enak iki. Wes ra sida, Dik. Monggo tuh, langsung watu-watu ya enak loh. Hitung tuh berapa puntung itu ketika kita rubah nominalnya, setiap hari habis berapa selop, berapa bungkus. Kalikan dalam 1 tahun. Bisa enggak untuk beli kambing 2? Bisa, kan? Bisa. Tinggal kita bagaimana masuk ke fase mencintai Allahnya dengan cara apa? Bapak Ibu, kulo termasuk keluarga yang tidak bisa saat-saatnya beli wedhus, Pak. Tapi karena kami, istri dan anak-anak cinta sama wedhus, maksudnya seneng banget gawe wedhus, dikirim, disembelih, bismillah, ya Allah Akbar, kita nyembelih sendiri, terus melihat, aduh nikmat banget. Maka itu jadi fase kecintaan kita terhadap syariat kepada Allah. Sehingga jauh-jauh hari setiap bulan Muharram, kita beli celengan. Celengannya agak besar, terus dikasih gambar sound the ship. Nah, biar si kecil juga paham, oh ini wedhus. Setiap dia punya uang receh dimasukkan, sudah punya mindset, visi ke depan, ini untuk hewan kurban. Dan sejak kecil mereka dididik untuk mencintai syariat ini. Besok sak piye-piye ini kehidupan, dia akan merasakan ini fase yang harus dilalui sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Ta'ala. Karena ini bukan apa-apa. Orang sepirone karo Nabi Adam. Enggak ada sepirone karo Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak ada sepirone karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada apa-apanya. Maka fase ini harus kita lewati. Ini tidak memaksakan ya. Tetapi lihat, kita mampu tidak itu menjadi salah satu yang mencintai syariat Allah. Jangan berpikir masalah kuantitas. Engkau nek Masjid Al-Azhar kabeh wedhus kabeh engko bagine pasti bisa. Jangan takut setiap jamaah Al-Azhar ada 80 orang korban kambing kabeh. Engko sing mangan sapa? Wah, berarti salah tuh manajemen korbannya. Wah, iki engko didom nang ndi? Berarti salah itu masjid tidak bisa membagi 80 ekor kambing distribusi. Kenapa? Karena kami masih punya data 117 titik itu tidak layak kurban. Baru di Jawa Tengah. Baru Solo Raya, Dik. Belum kemana-mana. Itu baru Wonogiri, Gunung Kidul di Jakarta, Sukoharjo ada, Pak. Yang 77 kakak muslim itu cuma 2 ekor kambing. Entuk ekor saya iplik. Neng kene ngantek luber. Setiap perumahan gentan itu ngantek bingung. Wes kayak kono wae. Sekarang jadi 10 kilo per keluarga. Berarti manajemennya yang salah. Jangan berpikir ketika kita semua nanti berkurban, kok bingung surplus. Tidak ada surplus. Allah Maha Adil dan bijaksana. Sekarang motivasi kita, piye carane bisa masuk kelompok yang berkurban karena mencintai Allah. Bukan terus-menerus kelompok menunggu girik kurban. Harus dirubah nih, Pak. Ini kami tidak mengkerdilkan ya, tidak mendiskreditkan dan tidak membuat harus yang tidak mampu enggak aman insya Allah. Tetapi pola pikirnya aja dirubah. Saya harus bisa lah. Minimal ambil salah satu pendapat Imam Mazhab bahwasanya seumur hidup 1 kali lah
bisa merasakan prosesi berkorban. Tapi nek sugih ya aja nganggo pendapat ini. Loh Bapak kok tidak berkorban toh ini tahun ini? Ngapunten ya Mas, saya kemarin pernah sudah 1 ekor sapi kok. Oh kapan? Ya kalau nggak salah pas kelas 2 SMA. Wah. Loh kok nggak menek? Kan katanya seumur hidup sekali. Ya enggak kalau mampu setiap tahun. Ini disebut kalau mampu ambil pendapat yang setiap tahun lah. Itu kalau enggak mampu. Terus jangan dinisbatkan seperti haji ya untuk kurban. Sekali seumur hidup. Oh enggak. Buktinya itu yang umroh itu pengen terus. Iya kan? Sekali ke sana pengen. Nah, sekarang dirubah ke kurban. Nah ini termasuk ittiba. Masuk dalam materi tarikh juga yang harus kita praktekkan. Maka ini kami rubah dulu biar kalau hitung-hitung tanggal Ahad pertama bulan Mei ini berarti Ahad pertama bulan Juni harus persiapan kurban. Jadi lumayan ini untuk merubah pola pikir sing kesindir alhamdulillah. Ya, sing mak jelek bismillah. Ternyata kita tidak terlambat untuk mempersiapkan sebulan ke depan. Sapa ngerti bariki nyeluk tukang rongsok. Kabeh gudang diresiki sing ketok ndek mencek disimpen-simpen. Ketok iki jek penting deh. Aku wah iki tukang rongsok ditelepon. Iki anu dirego pira? Untuk pitungan alhamdulillah ya Allah. Oh ternyata mempersiapkan wedhus kan gitu akhirnya. Masih ada sebulan untuk memposisikan kita menjadi bagian yang bisa berkorban di jalan Allah bukan karena finansial, tapi karena kita tahu ini fase pengorbanan dalam hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah ini kami ambil materi ini biar gas, biar sportif lah hidupnya. Ya ora jadi rewang tok. Rewang meceli daging tapi karo nyepake kresek lorek-lorek dhewe ya. Wah iki otak ya aduh pecahi otake lebek ini. Wah iki empale rada rusak iki ra kal. Wah akhirnya entuk 3 kilo dhewe gini. Ini juga ndak boleh dosa. Engkau aman dari daging-daging yang sisa menurut kita sisa-sisa ini kalau dimasak muspro masuk ke perut keluarga kita. Ya, tidak barokah. Nah, itu nanti hukum-hukum kurban mungkin bisa dinaikkan di materinya Ustaz Ridho. Ya, saat kajian maghrib kan sudah mulai. Nah, bulan ini khusus untuk itu kan biar mantep. Bagaimana hukumnya, bayar iurannya, kudu podo atau beda. Nah, iuran akeh hukum kurbannya bagaimana. Terus cara menyembelihnya menghadap kiblat itu dari atas ke bawah apa bawah ke atas. Pisaunya sunahnya ukuran berapa senti itu ada semua aturannya. Terus bagaimana cara membagi? Apakah seperti zakat fitrah? Ya, tidak. Oh, ternyata boleh dikirim kemana. Jadi kita jangan sampai malu ketika ada tergerak hatinya untuk ikut berkorban di pelosok. Wah, biasanya tiap tahun di sini ditulis Pak Budi, Pak Joko, Pak Mei, Pak Juni, D. Iqbal. Wah, ditulis lengkap 1 ekor sapi. Ngerti-ngerti ra enek. Dek, jenengan kok ora kurban anu ngapunten nih tahun iki. Wah, mulai kabar tersiar. Sakke wis bangkrut kuwi. Sing kono ngomong, "Wah, kuwi nyetano wis ben ngono." Sing siji kuwi ketoke, wah wis muncul lah. Enggak apa-apa. Kalimat dari manusia itu kan cukup untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, aman. Ya, tapi niatnya supaya namanya tertampil di masjid-masjid tertentu karena wedi ya, takut tidak menjadi supporter di situ, nggih monggo perbaiki niat. Nggih. Itu termasuk menjaga supaya kurban kita diterima oleh Allah. Kalaupun tidak, 1 ikut Masjid Al-Azhar, 1 kirim pelosok. Wah, tahun ini saya 2 daging kurban, saya 2 hewan kurban. Semua aturan itu ada, diatur ya. Ijtihad ulama tentang cara motong-motongnya, apakah dibagi. Tahu enggak kalau zaman Nabi sampai kulit-kulitnya itu dibagi. Potong. Wah, iki setiap kurban mesti debat itu semua panitia kurban. Dibagi ora ikut itu Mbak Nabi. Lah saiki nek dikethaki kulite sing dahar sinten? Ya sing gawe sinten? Nah, kalau dulu sampai rata. Nah, sekarang ada khilafiyah bab kulit.
kulit bagaimana? Didol, oh, nanti ada aturan. Nah, itu nanti cocok nanti Ustadz Ridho kita minta untuk membahas tentang syariat kurban di pengajian bulan ini. Insya Allah demikian Bapak Ibu jamaah subuh rahimani rahimakumullah. Semoga kita bisa akselerasi. Ya, insya Allah tahun ini kita ikut menjadi bagian dari pengkorban. Nek mentok-mentoknya tenan nuraiso ikut menjadi panitia kurban. Nek mentok-mentoknya wangel dari panitia ikut menjadi pensyiar. Memotivasi orang-orang supaya mencintai amalan ini. Ya, mulai hari ini bikin statusnya tentang udhiyah. Ya. Omahmu apik mblegedhu nganggo lift kurban ora iso. Itu cocok. Malu sama Allah tumpakane Innova Reborn tapi ora iso kurban. Wis sindir-sindiran ngono keren banget. Ya. Pokoknya banyak-banyakin tuh bulan-bulan ini supaya nanti kita termasuk bagian yang dimudahkan oleh Allah untuk ikut berkurban. Ada satu cerita, beliau sudah wafat Ibu Bapak. Ya, kami belum tahu suaminya yang tukang becak itu sudah meninggal belum karena saat itu sudah tua. Itu 2019 kok. Mojosongo itu loh Ibu Aisyah yang kami ceritakan pemulung sampah. Bukan hanya satu ekor kambing Bapak Ibu, sapi. Betul, sapi beliau. Padahal rumahnya ngontrak. Ngontrak cuma untuk 2 orang. Karena beberapa apa namanya? Apa itu? Wawancara itu apa namanya? Jurnalis itu tanya loh, kenapa enggak untuk beli rumah aja atau Bu atau ngontraknya di tempat yang lebih layak. Saya itu kalau lihat sapi saya disembeli itu rasanya saya itu kayak ambu-ambunan karo surga. Loh coba luar biasa itu kalimatnya. Terus bisa saya kirim ke tetangga-tetangga saya di desa. Mereka senang banget kalau makan daging sapi. Coba. Kalimat sederhana. Tapi kecintaannya itu yang luar biasa. Dan beliau pemulung sampah. Terus suaminya cuma becak. Supir becak. Coba. Kan motivasinya luar biasa berarti tentang udhiyah. Siapa lagi? Contoh banyak banget ya. Ada yang sampai menabung tahun kelima baru bisa berkurban. 1 ekor sapi. Karena ada rasa kecintaan untuk ikut andil di dalamnya. Kalau belum buka celengan. Biasanya nanti awal tanggal 1 pas rame-ramenya mulai persiapan Arafah itu ya. Itu nanti saya dan anak-anak gawa pisau terus digunting sih. Yo, siapa lagi? Bismillah, ya Allahu Akbar. Ngono iki perasaane ya enak banget iki, Pak. Ser celengane saya buka seru ngitung bareng-bareng. Itu karo deg-degan kula yo. Kita mbok yo aja akeh-akeh ya Allah. 3 tahun yang lalu kami tumbas cempe 3 di pasar Bekonang. Gawok. Pasar Gawok. Itu 1 cempenya 800 saat itu harganya. Beli 3, yang 2 kula titipkan pondok, yang 1 kula titipkan di Sambon. Jadi rumah dekat Sambon. Itu genap setahun kambingnya sudah bisa disembelih. Banyak cara lah yang bisa kita buktikan kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau nabung ya monggo, mungkin bisa selama 2 tahun baru ikut sembelih, tidak apa-apa. Itu bukti pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada komunitas pemuda. Beberapa tahun lalu namanya patungan kurban. Tapi ingat secara syariat harus diakotkan dulu. Semua jamaah berkumpul, iuran 50.000. Setelah jadi 3 juta, dibelikan 1 ekor kambing. Apakah kambing itu syah untuk berkurban? Tidak syah. Tidak syah. Tapi kalau latihan kurban, monggo. Supaya syah bagaimana? Akhirnya kelompok pemuda itu
golei tersangka yang bisa dijadikan pengkurban. Muncul marbot masjid, muncul guru ngaji. Akhirnya didatangi untuk dihibahkan. Pak, bismillah, alhamdulillah, kami dari komunitas X titip 1 ekor kambing buat panjenengan. Wih, senangnya bukan main tuh. Bismillah, loh ini buat apa? Buat kurban atas nama panjenengan. Pun jenengan mau kirim kemana, sembelih di masjid mana, terserah. Ini untuk panjenengan. Saat hewan itu diatasnamakan oleh beliau, syah menjadi hewan kurban. Pasti sembelih dia niatkan Bismillahi Allahu Akbar, ini kurbanku, kurban untuk keluargaku, plus semuanya yang membantu saya bisa berkurban. Fa insyaallah tadi yang iuran saya ketahui itu pun untuk pahala kurban. Tetapi ingat itu kualitas. Seperti yang dibahas tadi, belum masuk ke kuantitas. Dia tidak syah. Jadi wong 50 yo tetap tidak berkurban. Mendapatkan pahala kurban. Seperti orang yang belum bisa haji. Terus dia umroh. Umroh di bulan Ramadan. Wah, umroh di bulan Ramadan full. Sekali pertama sampai lebaran, baru lebaran kundur, baru ngono gawe teratak. Wah, ibu hajah. Iya, nggak bisa. Karena belum bisa melakukan haji. Baru melakukan amalan yang pahalanya setara dengan orang haji. Jadi nggak boleh. Tetap secara syariat nggak bisa. Harus mengikuti fase kuantitas. Kualitasnya monggo boleh diambil. Berapa kali khatam Ramadan kemarin Bapak? Alhamdulillah. Sing resmi siji, sing ora resmi 8. Sing ora resmi apa? Kulhu ping 3. Wah. Sing kulhu ping 3 itu kualitasnya boleh diambil ya. Fase resminya berarti gagal, tidak boleh. Syawal kemarin sukses. Alhamdulillah saya bisa selesai. Tapi sing hari terakhir, hari ke-6 ini aku medot mas. Medot, tapi kan kata Nabi puasa Syawal loh, puasa sunnah. Kalau pas di jalan saya dijamu terus maaf entuk pas 1 kali pahala sunnah. Iya bu, 1 pahala sunnah. Tetapi tetap durung genep 6 itu. Paham maksudnya ya? Ada kualitas, ada kuantitas. Nah, semoga bermanfaat, ibu bapak sekalian. Alhamdulillah. Belum syuruk ya? Oh belum. Mungkin sebentar ada yang ditanyakan, bapak-bapak. Kaitannya dengan ini. Oh ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya afdal, afdalnya apa? Kambing. Tidak pernah dan tidak ada literasi Nabi itu berkurban sapi. Mari deg-degan toh, nganyel gitu gitu. Kalau ditanya afdal kan, ya kambing dan ya afdal. Wah aku ra iso mangan kambing. Iya karena masakane cengkleng, terus sate bakar. Iya. Kalau Nabi kan makannya ndak itu. Ada yang pernah makan daging kambing versi Arab? Mungkin ora iso kaulu, Pak. Ya, enggak ada asin-asinnya, enggak ada. Tapi kalau ditanya afdal kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing. Tetapi secara fikih syariat berkurban hewan ternak. Nah, sapi termasuk hewan ternak, maka secara hukum boleh dipakai untuk 7 orang. Kalau hanya 5 orang boleh? Boleh. Hanya 1 orang boleh? Boleh. Oh, Pak Budi mau 1 sapi langsung? Boleh. Boleh, enggak masalah. Ya. Tetapi secara amalia, niat 1 kambing saya bisa untuk saya niatkan sekeluarga sekalian. Jadi enggak usah rebutan nama. Ya. Pak, dia ini jenengmu, jenengku gentilan. Ya wis monggo, enggak apa-apa. Ya. Tapi 1 nama itu seperti yang dilakukan Nabi, ini kurbanku dan kurban keluargaku serta umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi ditanya afdal berkurban apa? Kambing, ya. Tapi sapi boleh? Boleh. Bahkan kerbau pun boleh. Onta, Nabi pernah onta. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ya yang berkaitan dengan ittiba Nabi dengan kurban. Nabi kurbannya ya, dalam catatan sejarah ba'da Id. Nah, setelah beliau sholat, beliau berkurban, memotong kambing.
Cuman kalau kita nanti ada perbedaan, nah itu medeni ya. Ada beda hari untuk penentuan Idul Adhanya, maka muncul kesepakatan mesake yang masih puasa, kan tidak mungkin dia berkorban di saat dia berpuasa. Jadi digampangkanlah pokoknya, semua bisa dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Cekap semanten nanti Al-Hajj ayat 34 bisa dibuka, terus yang kedua As-Saff, terus yang ketiga surah yang paling Bapak Ibu hafalkan, Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Berkorbanlah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kalau ayat ini sebetulnya kan ayat untuk Nabi. Inna a'tayna kal kautsar, itu kan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi turunannya untuk umatnya pun tidak apa-apa kalau kita ingin ittiba Nabi. Nabi itu sudah diberi kenikmatan oleh Allah yang luar biasa, diberikan kesempurnaan. Bahkan di dalam ayat itu disebut kautsar. Ada tafsir yang menyebutkan itu secara fisik, kautsar itu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menafsirkan dalam bentuk kautsar itu kesempurnaan. Nabi itu makhluk yang sangat sempurna. Nabi tidak punya dosa, masuk di jannah, ya, maksum itu kautsar. Maka bersyukurlah dengan cara apa? Fasalli, Allah perintahkan. Bersyukurlah dengan cara sholatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Sholat ini luas, ya. Nanti mengerucutnya ke Idul Adha, ada sholat Id, wanhar itu juga luas. Berkorban untuk semua fase kehidupan dan mengerucutnya ke udhiyah. Jadi ada tafsir banyak tentang itu. Nah, kepada kita apa? Ya alhamdulillah kita sudah bisa hidup sampai sekarang, punya keluarga, ya bisa menikmati hidup dengan baik. Maka sholatlah sebagai bentuk rasa syukur, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, semoga kita semua bisa istiqomah melaksanakan sholat, istiqomah bisa berkorban, tiap tahun punya support, tiap tahun punya andil untuk pelaksanaan kurban, dan kita istiqomah di dalamnya. Ahabul a'mal, Allah mencintai amal. Atau wamuha, yang rutin aja kita lakukan terus menerus, wa ingqallah, walaupun amalan itu hanya sedikit. Sedikit ini kuantitas, hanya sedikit tetapi rutin, insya Allah kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang dicintai zat yang maha kaya, ghani, maha kasih sayang, rahmanur rahim, Rabbul alamin, penguasa semesta alam, mau apa coba? Pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum majma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.